Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang AV block. AV block ini berarti nodus AV tidak mampu menghantarkan arus listrik. Sama seperti kita, sebagai kurir, kita diminta untuk mengantarkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu, katakan 1 jam. Apabila kita melambat, kita membawa sepeda motor yang terlalu pelan, maka terjadi perlambatan, tapi masih sampai. Ada juga kondisi di mana kita tidak mampu mengantarkan, katakan sepeda motornya meledak gitu ya. Jadi artinya itu gambaran ilustrasi apa yang terjadi di Avinode sehingga terbagi menjadi derajatnya berbeda-beda. Derajat 1, derajat 2, dan derajat 3, dan khusus untuk derajat 2 dibedakan menjadi Mobitz tipe 1 dan Mobitz tipe 2. Penyebabnya dapat karena lesi organik seperti kalsifikasi, fibrosis, yang tentu disebabkan penuaan, ataupun transien karena pasien misalnya mengkonsumsi obat-obat yang menghambat konduksi di AV node seperti digitalis. Menurut derajat tadi, sekali lagi kita ulangi bahwa terjadi hambatan, dan hambatan ini bisa total, bisa parsial. Semua yang derajat 1 dan 2 sebenarnya terkategori masih hambatan yang parsial, dan kalau sudah di derajat 3 ini sudah hambatan yang komplit. Kita lihat contoh pertama atau kelompok pertama itu first degree AV block, di mana di sini terjadi perlambatan. Seperti kurir tadi, dia lama membawa barangnya, sehingga kita lihat ada pemanjangan PR interval, yaitu jarak konduksi dari S anode, atrium sampai ke AV node. Di mana PR interval yang normal adalah kurang dari 200 detik, 200 milidetik, di mana ini lebih dari 200 milidetik. Ini beberapa penyebabnya. Ini gambaran EKG secara lengkapnya. Dapat kita lihat ini bahkan beberapa ada yang sangat jauh ya. Seperti gambaran yang paling kanan bawah yaitu hampir dari 2 kotak besar atau 0,4 detik. Dan ini sangat jauh. Sesudah kita memahami derajat 1, kita memahami derajat 2 tipe 1, di mana ini terjadi pemanjangan PR interval yang progresif, makin lama makin panjang, hingga terbentuk drop bit. Ini memang khas sekali untuk derajat 2 tipe 1, dan disebut dengan Wenckebach AV block. Dan yang berikutnya adalah Mobitz tipe 2 atau Hay block. Ini terjadi tidak ada pemanjangan PR interval. Sudden, tiba-tiba, intermittent, non-conducted P wave. Jadi ada P yang tiba-tiba tidak mau diikuti oleh suatu QRS, artinya ada blok di AV node yang terjadi seketika itu. Dan bisa transient, bisa juga menetap. Artinya tidak ada pemanjangan PR interval secara progresif seperti tipe 1. Dan yang terakhir adalah complete AV block. Ini sudah terjadi interupsi yang komplit pada konduksi jaringan AV node. Dan tidak ada impuls dari atas, sudah tidak ada hubungannya dengan yang bawah. Kita lihat pada gambar di bawah ini, gelombang P, kita ingat menggambarkan aktivitas atrium, kompleks QRS menggambarkan aktivitas ventrikel. Kita lihat jaraknya sudah sangat teratur, tapi mereka masing-masing. P punya rate masing-masing, QRS punya rate yang berbeda, dan mereka jalan sendiri-sendiri. Ini disebut dengan blok AV derajat 3, dan ini adalah materi terakhir untuk topik ini. Semoga lagi-lagi kuliah ini bisa memudahkan untuk para peserta didik sekalian. Tetap bersemangat, EKG bukan sesuatu yang sederhana, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil untuk kita pahami. Dan rajin-rajin berlatih, rajin-rajin belajar dan mengerjakan soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.